Halo teman-teman, kembali lagi di channel Jangan Ceng. Dan hari ini Ana mau ngebahas semua ultimate alien yang pernah muncul ya guys ya. Langsung aja. Humongousaur, spesies Vexasaurian, penampilannya sekarang makin ngeri, dilapisin armor udah kayak kura-kura, lengkap sama ekornya yang ditutupi duri-duri. Kalau orinya cuma modal otot sama kemampuan ngegedein tubuh, ultimate-nya bisa ngubah tangannya jadi tembakan biologis yang pelurunya rudal fragmen tulang yang meledak cok kalau kena. Entah gimana ceritanya ya guys ya. Tapi syarat untuk mencapai ultimate yaitu dalam evolusi pasti ada fitur biologis yang ditinggalin. Dan ultimate Humongousaur ngorbanin kemampuan ngubah ukuran tubuhnya. Karena pada dasarnya ini ukuran paling optimal. Meski udah disimulasiin evolusi jutaan tahun, tetap ada kelemahannya, yaitu di pergerakannya. Armornya ngebuat jadi agak lambat. Swampfire, spesies Methanosian, penampilannya berubah lumayan drastis. Dari yang asalnya kayak batang hijau yang masih tumbuh, jadi kayak pohon kayu yang keras dengan punggungnya yang membesar. Orinya punya kekuatan manipulasi tanaman, juga api yang diproduksi sendiri, dan kemampuan regenerasi. Sedangkan ultimate-nya bisa nembakin bom api lengket yang bisa meledak pas kena target. Yang dikorbaninnya yaitu kemampuan regenerasi tubuh. Jadi kagak bisa lagi dengan ganti tubuh jadi lebih keras dan padat. Makanya kayak pohon, kayunya istilahnya udah jadi lah ya matang. Kelemahannya yaitu cukup lemah terhadap listrik. Spider Monkey, spesies Arachnichim, penampilannya berubah dari monyet biru kayak gini jadi udah kayak gorila gede dengan kaki laba-laba di punggungnya. Versinya albedo, kakinya jadi banyak tanpa kaki laba-laba ya guys ya. Orinya lincah kayak monyet dengan kemampuan laba-laba, sedangkan versi ultimate-nya sekarang punya kekuatan fisik kagak ngotak dan jaring laba-labanya juga tambah kuat. Yang dikorbaninnya yaitu kelincahan alaminya diganti dengan fisik gede tapi kuat. Kelemahannya selain kurang lincah, jaringnya masih bisa dilelehin ya guys ya. Contohnya sama spesiesnya Atomix. Juga bisa dibuat tidur dan lemah ke suara tinggi. Big Shield, spesies Necrophrygian, penampilannya literally cuma ganti warna dari biru ke merah dog. Ya ada aksen apinya dikit lah ya. Orinya punya napas es yang bisa ngebekuin apapun dan bisa ngebuat tubuhnya tembus benda. Terbang juga bisa. Versi ultimate-nya rada ngebuat anak bingung ya guys ya. Punya kemampuan api es yang suhunya ekstrim, entah apa maksudnya, tapi basically apinya bukan ngebakar, tapi langsung nyerap panas dari sekitar sampai target ngebeku karena ketidakadaan panas. Yang dikorbanin yaitu warna tubuhnya yang cocok untuk misi diam-diam diganti warna nyala kayak gini. Kelemahannya listrik. Asa banyak juga yang lemah ke listrik ya guys ya. Cannonball, spesies Arburian pelarota, penampilan yang berubah cuma di cangkangnya yang asalnya kuning atau oranye ini jadi dilapisi besi sekaligus nambah duri yang kagak tajam. Orinya bisa ngegulung badan jadi bola untuk nyerang ataupun defense. Ultimate-nya sama aja, cuma daya serangnya lebih kuat karena cangkangnya sekarang lebih padat juga. Yang dikorbaninnya yaitu cangkang sebelumnya yang bahannya lebih ke elastis dan gampang mantul jadi ke besi. Kelemahannya di versi ini yaitu ada di beratnya. Saking beratnya kalau udah muter susah belok sama berhenti. Eko, spesies Sonorosian, wujudnya berubah dari fenomena suara di dalam kulit fiber putih ini jadi kayak robot biru ini. Walau semuanya tetap organik selain dari exoskeletonnya yang sekarang jadi logam. Adapun versi albedo kayak gini. Orinya bisa ngegandain diri, juga teriakannya ngeluarin gelombang suara yang kuat. Sedangkan versi ultimate-nya punya banyak sonic disc yang bisa dilepas dari tubuhnya. Bisa terbang dan nembakin gelombang suara frekuensi tinggi, jauh di atas versi orinya. Yang dikorbaninnya yaitu kemampuan ngegandain dirinya, diganti dengan sonic disc yang lumayan banyak dengan output lebih tinggi. Kelemahannya listrik, dan karena tubuhnya semacam logam bisa dikendalin alien yang punya kekuatan magnetisme. Wildmouth, spesies Vulpimancer, penampilannya berubah jadi kayak gini. Rada bingung ngedeskripsiinnya ya guys ya. Orinya mirip banget Dogi dengan kemampuan indera penciuman tajam, juga kelincahan gacor. Versi ultimate-nya nge-upgrade kekuatan fisiknya dan sekarang cakarnya tambah kuat juga. Salah satu kemampuan barunya yaitu sekarang bisa ngomong cok. Yang dikorbaninnya yaitu tubuh lincah dan terspesialisasi diganti tubuh lebih konvensional. Kelemahannya sama aja kayak orinya ya guys ya, yaitu suara frekuensi tinggi bisa ngewalahin indera pendengarannya. Karena setelah evolusi jutaan tahun masih kagak ngebuat indera penglihatan coy. Weibig, spesies Tokustar, penampilannya dari yang gini jadi makin gede dengan fitur tubuhnya di upgrade. Udah beneran kayak Ultraman. Fisik orinya aja udah kagak ngotak, ditambah bisa nembakin energi yang kuat banget. Versi ultimate-nya naikin semua kemampuan tadi jadi jauh lebih kuat. Ditambah ukuran tubuh gede sama sekarang bisa terbang. Tembakan energi kosmiknya juga tambah gede. Yang dikorbaninnya yaitu fisiknya. Sekarang jadi lebih terbatas. Ya diganti semua kemampuan tadi. Gak ada kelemahan spesifik, tapi pas kena hujan dagon kayaknya ngedamage. Albedo,
Albedo sendiri spesies Galvan. Wujudnya berubah drastis dari Galvan biasa jadi tambah gede dengan kepala yang sampai ukuran tubuhnya sendiri, Asa mirip modok. Versi orinya udah tau lah ya. Pokoknya pinter dengan ukuran kecil jadi lincah. Versi ultimate-nya nambahin kecerdasannya jadi jauh lebih hebat. Selain itu bisa nembakin energi dari kepalanya dan bisa ngebuat medan pelindung. Yang dikorbaninnya yaitu fisik kecil lincahnya. Kelemahannya ada di ego Albedo. Meski udah pinter banget, tetep kagak dipakai kepintarannya untuk mikir secara menyeluruh. Tetep kalah sama Azmut. Belum lagi karena rasio kaki sama tubuhnya rada nggak ngotak, Albedo bisa gerak cuma kalau ada hovercraftnya. Artiguan, spesies Polar Manzardil, penampilannya berubah lumayan drastis karena apa ini daun di punggungnya. Orinya bisa nyemburin es dari mulutnya untuk ngebekuin apapun. Versi ultimate-nya naikin kemampuan ini jadi laser pembeku yang daya serangnya gacor dan kemungkinan jauh lebih dingin juga. Karena base formnya aja bisa ngebekuin lava cair. Keluarnya dari punggung ini ya guys ya. Yang dikorbaninnya lagi-lagi kelincahan. Diganti dengan desain tubuh yang paling bagus jadi artileri dengan gerakan minimum. Kelemahannya nggak ada yang spesifik, tapi kemungkinan kondisi lingkungannya kalau nggak mendukung bisa ngehambat esnya. Belum lagi nggak lincah jadi gampang diserang. Gravitek, spesies Galilean, penampilannya dari yang asalnya batu kayak gini lengkap dengan kaki sama tangan, jadi hilang kakinya, tapi nambah gede dan melayang kayak planet. Diorbitin batu-batu kecil lainnya yang juga hidup. Orinya bisa ngontrol gravitasi untuk narik atau ngedorong atau nahan benda di udara. Kemampuan ini jadi jauh lebih efektif dengan jarak tambah gede juga di form ultimate-nya. Tiap minionnya juga punya kemampuan sama. Dan di kondisi tepat, Ultimate Gravitek bisa ngendalin benda angkasa. Yang dikorbaninnya yaitu kakinya. Jadi sekarang kalau mau gerak harus pakai kekuatannya untuk melayang. Kelemahannya ada di ukurannya yang badak. Gak bisa masuk ke semua tempat dan jadi target gede. Wrath, spesies Apoplexian, penampilannya berubah dari yang asalnya kayak harimau jadi apapun ini ya guys ya. Lebih sangar lah ya. Orinya punya fisik kuat dan cakar yang tajam ditambah ngubah personality band jadi agresif. Ultimate-nya nggak ngilangin kemampuan tadi, tapi sekarang cakarnya nambah dan durability-nya lebih bagus dari Ori. Yang dikorbaninnya yaitu stabilitas emosi jadi susah banget dikendaliin dengan ganti jadi petarung yang lebih ganas. Kelemahannya ya karena emosian, kepintarannya nurun drastis. Dan itu dia semua alien versi ultimate ya guys ya. Favorit kalian yang mana guys? Komen di bawah.